Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solafrilian dengan NIM 19115119. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengelolaan sinyal digital, yaitu di modul 3, yaitu tentang sampling dan aliasing. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama itu mahasiswa memahami pengaruh pemilihan jumlah sampel dan pengaruhnya pada proses recovery sinyal. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami proses operasi konvolusi pada dua sinyal atau perkalian dua buah sinyal. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat sebuah program operasi konvolusi dan mengetahui pengaruhnya pada suatu sinyal. Nah, di sini ada sedikit teori. Dalam proses pengolahan sinyal analog, sinyal input masuk ke analog sinyal processing, diberi berbagai perlakuan, dan outputnya berupa sinyal analog. Nah, lanjut ke sampling. Berdasarkan pada penjelasan di atas, kita tahu betapa pentingnya satu proses yang bernama sampling. Setelah sinyal waktu kontinu atau yang juga populer kita kenal dengan sinyal analog, di sampel akan didapatkan bentuk sinyal waktu diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat quiz, di mana Fs yaitu frekuensi sinyal sampling dan Fi ialah frekuensi sinyal informasi yang akan disampel. Jadi rumusnya itu Fs itu harus lebih besar dari 2 kali Fi. Nah, selanjutnya adalah aliasing. Aliasing adalah termappingnya sinyal pada frekuensi yang berbeda diakibatkan oleh kesalahan sampling yang tidak memenuhi ketentuan quiz. Aliasing dapat dilihat pada gambar 2. Gambar ini, suara yang dapat didengar oleh manusia adalah 20-20.000 Hz. Oleh karena itu, sebuah file audio minimum harus disampling dengan frekuensi sampling 44.000 Hz untuk memenuhi teorema quiz dan menghindari aliasing. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan. Nah, yang pertama kita disuruh membuat kode MATLAB ini dengan format 1 bit desimal, 15 bit fraction. Nah, ini sudah saya. Nah, di situ kita bisa lihat suara yang dihasilkan dari percobaan ini. Lanjut yang kedua, ubah lebar data sampling menggunakan fungsi quants. Nah, ini kita lanjut saja yang percobaan ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa suara yang dihasilkan itu karena fraction line-nya 1 ya. Coba 15 dulu. Nah, suara yang dihasilkan itu bagus kalau fraction line-nya 15. Nah, di sini kita disuruh mengubah fraction line-nya dari 15, 7, 3, dan 1. Untuk yang 15 suaranya seperti ini. Untuk yang 7 seperti ini. Untuk yang 3 seperti ini. Dan untuk yang 1 seperti ini. Nah, dapat dilihat perbedaannya. Semakin kecil fraction line yang kita inputkan, maka kualitas suara yang dihasilkan juga semakin kecil. Tetapi semakin besar fraction line yang kita inputkan, maka suara yang dihasilkan juga akan semakin jelas. Nah, selanjutnya simpan hasil plot gambar untuk masing-masing lebar dan data sampling. Nah, ini bisa kita lihat. Kita bisa lihat pada fraction 15 itu bentuk sinyal seperti ini. Pada 7 seperti ini, 3 seperti ini, dan pada 1 seperti ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh fraction line pada sinyal itu semakin rendah nih friction line-nya, maka sinyal yang dihasilkan juga akan semakin berantakan. Dan kebalikannya, jikalau fraction line-nya lebih tinggi, sinyal yang dihasilkan juga akan semakin bagus.
Nah, selanjutnya pengaruh frekuensi sampling. Kita akan mencoba percobaan kedua. Barat. Apa yang disuruh? Pada modul 4000. Barat. Nah, suara yang dihasilkan akan biasa saja. Yang kedua, nilai frekuensi adalah 44.100. Itulah berapa lama durasi dari audio voice. Jadi stopwatch. Nah, kita saja pada jurnal karena sudah dicobakan kemarin. Nah, pada frekuensi sampling 44.000, suaranya itu ialah terhitung 2,12 detik. Nah, selanjutnya disuruh kita mengubah frekuensi samplingnya menjadi 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000, 70.000, dan 80.000. Nah, pada modul kita sudah membuat frekuensi sampling pada 10.000 itu, yaitu ada 9,43 detik. Nah, kita coba ya 10.000. Nah, suaranya itu kan lama gitu. Dan kualitas suaranya juga jelek. Nah, jikalau 20.000, suaranya itu ialah 5,13 detik. Kalau 30.000 itu 3,08 detik. Lanjut, kalau 5.000 itu 50.000 itu 2,45 detik. Kalau 60.000 2,04 detik. Kalau 70.000 dia 1,98 detik, dan kalau 80.000 dia 0,98 detik. Nah, lanjut kita masuk ke yang terakhir, yaitu aliasing. Yang aliasing. Dan levelnya kita buat dulu 1 ya. Nah, pada ini down levelnya itu kita disuruh membuat dari 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Ini kita coba saja 20. Nah, semakin besar nilai down levelnya, suaranya akan semakin jelek gitu. Semakin memendam nih. Nah, pada 40.000 juga suaranya malah tidak kedengaran lagi. Nah, jadi itu suara yang dengar untuk masing-masing level down sampling itu, semakin kecil nilai down levelnya, suaranya akan semakin jelas. Down level ini mungkin penurunan kualitas peredaman suara ya. Jadi jika down levelnya tinggi, suara yang diredam itu akan lebih banyak gitu. Selanjutnya ya plot SW2 untuk masing-masing level down sampling. Nah, sini sudah terlihat ini plot SW2-nya nih. Ada codingan plot SW2. Ini dia. Untuk 1, untuk 5, untuk 10, untuk 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Bandingkan hasil plot array down sampling SW untuk tiap level down sampling. Nah, jika dilihat perbedaannya itu tidak banyak berubah ya. Nah, tetap di sini ada nilai-nilai. Nah, berapa nilai X dan nilai Y-nya, dan berapa jumlah sinyal yang dihasilkannya. Nah, terakhir, apa pengaruh lebar bit pada hasil sampling? Nah,
dapat dilihat pada percobaan 1. Nih, pengaruh bit itu nah, semakin kecil nilai fraction line-nya atau nilai dari lebar bit pada hasil sampling, maka efek suara yang dihasilkan akan semakin baik. Dan kebalikannya, jika semakin kecil lebar bit atau fraction line yang dihasilkan atau yang diinputkan, maka kualitas suaranya akan juga semakin buruk. Lanjut ialah pengaruh frekuensi sampling, itu pada percobaan 2. Nah, frekuensi sampling ini kita sudah cobakan juga tadi. Semakin kecil nilai dari frekuensi samplingnya, maka suara yang dihasilkan akan semakin lambat. Nah, coba buat 90.000. Kan? Kalau frekuensi samplingnya semakin besar, nah suara yang dihasilkan juga akan semakin cepat. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika teorema Nyquist tidak dipenuhi? Yang terjadi ialah sinyal yang dihasilkan itu kan tidak beraturan. Tidak ada sinyal tidak beraturan. Beda dengan kalau fraction line, coba kita doper. Nah, sinyal itu beraturan. Nah, mungkin apa yang terjadi jika teorema Nyquist tidak dipenuhi itu ialah sinyal yang dihasilkan jika teorema Nyquist ini tidak dipenuhi, nah, akan menjadi tidak beraturan. Berbeda dengan jika kita memenuhi teorema Nyquist ini. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.